Ya, kembali lagi di Indosoccer. Kali ini aku hanya ingin mempreview aja pertandingan yang besok akan main, lalu akan membahas juga transfer-transfer update dari Liga Indonesia, rumor-rumornya, lalu di terakhir saya akan bahas data klasemen perform. Kita langsung preview aja ya, kita mulai dari preview dulu. Besok ada Persipura lawan Bayangkara, walaupun Bayangkara di peringkat pertama dan Persipura di peringkat ke-17, tapi saya kira besok Persipura akan banyak membuat lini belakang Bayangkara kerepotan. Karena Persipura sudah ada peningkatan yang cukup bagus, visi misi moral dari para pemain Persipura sudah mulai bangkit. Jadi saya kira Persipura bisa membuat lini belakang Bayangkara kerepotan nantinya. Lalu next jam setengah 9 malam ada Persela lawan PSM ya. Kalau Persipura Bayangkara jam 3.15. Lalu dilanjutkan Persela lawan PSM besok Kamis jam setengah 9 malam. PSM yang 3 pertandingan terakhir performnya kurang baik, harus bisa membuktikan kembali lagi karena ini lawannya Persela. Apakah bisa mencuri 3 poin? Ya kita juga lihat ya, karena kalau boleh dibilang ini PSM di peringkat ke-9, Persela di peringkat 15. Dan PSM harus bisa cepat-cepat naik lagi ke atas. Dan pesan saya bermain lebih ke strategi atau lebih jangan gampang terprovokasi temperamen itu. Lalu hari Jumat ada Persik Kediri lawan Persita. Ya, ini Persik Kediri harus cepat-cepat keluar dari zona degradasi dan Persita performnya sedang bagus. Performnya sudah bagus lah intinya. Ini segmen papan tengah ya Persita. Jadi saya sudah bisa bilang bagus. Lalu PSIS Semarang lawan PSS Sleman jam 6.15. Kalau Persita jam 3.15 ya. Ini PSIS Semarang jam 6.15 sore. Lawan PSS Sleman ya, ini PSIS Semarang di peringkat 6, PSS Sleman di peringkat 12. Kembali lagi PSS Semarang harus bisa mencuri 3 poin agar nggak terlalu jauh bedanya dengan yang peringkat 4 ada Bali United yang sekarang 28 poin. Jadi ini kesempatan PSS Semarang untuk mendapatkan 3 poin secara penuh lawan Persela nanti. Jadi jangan sampai PSS Sleman jangan sampai hanya mendapatkan 1 poin bahkan kalah ya. Ini kesempatan untuk PSS Semarang. Lalu Persija Persikabo. Ya, nanti kita lihat Persija apakah ada perkembangan, karena saya sekarang lagi mengikuti perkembangan dari Persija. Saya akan nonton melihat apakah Persija ada perkembangan. Kita lihat nanti lawan Persikabo. Dan di sini harusnya Persija yang menang ya, harusnya. Tapi kita lihat Persikabo juga sekarang sudah keluar dari zona degradasi ya. Kemarin di peringkat 15, belum keluar sih, belum masuk zona degradasi, tapi mepet-mepet. Sekarang di peringkat ke-13. Dah itu dulu. Nanti pertandingan Sabtu dan Minggu saya buat lagi. Lalu aku ingin membahas masalah ini juga ya, gosip-gosip pemain dari update transfer Liga Indonesia. Ini yang menarik, Yan Mota dan Marco Mota yang akan habis kontraknya di Persija akhir Desember ini. Ini masih tanda tanya karena saya tadi baca beritanya masih belum ada kejelasan apakah akan diperpanjang apa enggak. Belum ada kejelasan itu dari Persija. Lalu ada Sandil Ramdhani yang digosipkan akan ke Arema Malang. Ini. Lalu ada gosip lagi dari Makan Kanote ya. Makan Konote ini digosipkan akan ke Arema dan Persija. Atau Persija. Jadi ini akan semakin seru karena kita tahu Makan Konate ini kan sekarang bermain di Terengganu FC ya, dan kontraknya akan berakhir 30 November ini. 30 November ini akan berakhir. Berarti sudah berakhir ya harusnya ya, sekarang sudah tanggal 1. Ya ini tinggal mau kemana, antara Arema atau Persija, ini menjadi tanda tanya. Kita akan ikuti perkembangannya lebih lanjut. Makan Konate ini diperebutkan oleh tim besar Arema dan Persija. Lalu info naturalisasi juga ya, ada 4 pemain yang akan dinaturalisasi, tapi yang saya ingin fokuskan ini kepada Kevin Dix aja, karena saya tahu Kevin Dix karena sering bermain lawan Milan ya, karena kan dia membela Fiorentina dan sekarang di Empoli, jadi saya tahu. Dan Kevin Dix ini sangat bagus pengalamannya, berposisi sebagai bek kanan. Jika memang Kevin Dix mau bergabung dengan Indonesia ya saya kira luar biasa ya, tapi sejauh ini dari 4 pemain naturalisasi yang akan pindah ke Indonesia, kewarganegaraannya hanya Kevin Dix aja yang masih belum ada jawaban yang cukup positif untuk Indonesia. Jadi kita masih tunggu kabar selanjutnya dari Kevin Dix ya.
Itu aja yang aku bisa bagikan dari masalah transfer. Lalu kembali lagi saya ingin bahas seperti biasa untuk data perform tim Liga Indonesia ya. Ini saya nggak bacakan datanya, jadi kalian simak aja. Saya akan sebutkan dari peringkat pertama sampai peringkat terakhir. Ini data perform saya ambil di 6 pertandingan. 6 pertandingan secara keseluruhan ya, 6 pertandingan terakhir. Karena kan waktu itu saya buat kan 12 pertandingan secara keseluruhan. Ini 6 aja biar lebih terlihat, lebih mantep lagi tim yang mana yang akan turun atau akan naik. Kita lihat. Data klasemen perform ya ini ya, bukan data klasemen Liga Indonesia, tapi perform. Di peringkat pertama ada Bali United, di peringkat kedua ada Persebaya Surabaya, di peringkat ketiga ada Arema Malang, di peringkat keempat Persib Bandung, di peringkat kelima Borneo, di peringkat keenam Bayangkara, di peringkat ketujuh Persita Tangerang, di peringkat ke-8 Madura United, di peringkat 9 Barito Putra, dan di peringkat 10 PSS Sleman. Langsung kita lihat di peringkat ke-11 PSM Makassar, di peringkat ke-12 PSIS Semarang, di peringkat 13 Tira Persikabo, di peringkat 14 Persija. Wow. Peringkat 15 Persipura Jayapura, di peringkat 16 Persela Lamongan, di peringkat 17 Persik Kediri, di peringkat 18 Persiraja Banda Aceh. Jadi yang cukup menarik di sini kembali saya ingatkan, Bali United dan Persebaya adalah calon-calon pesaing terberat nanti di klasemen papan atas Liga Indonesia. Sedangkan Bayangkara justru malah turun. Jadi boleh pertanda Bayangkara harus kembali lagi mengejar kemenangan agar datanya tidak merosot sejauh ini. Karena di peringkat ke-6 Bayangkara, sedangkan di tata klasemen di peringkat pertama sekarang ya. Jadi penampilannya menurun drastis nih Bayangkara. Lalu untuk Persija Jakarta ini justru di peringkat ke-14. Berarti 4 terbawah dari juru kunci peringkat 18 nih, Persiraja Banda Aceh. 5 terbawah. Cukup hati-hati, cukup dipertanyakan bagaimana nanti Persija bisa cepat-cepat naik ke papan atas jika penampilannya seperti ini di 6 pertandingan secara keseluruhan performnya. Kita lihat Persija sekarang masih di peringkat ke-14 loh performnya. Lalu Persipura yang sudah naik dari juru kunci performnya sekarang naik ke peringkat 15. Seperti yang saya katakan, Persipura sudah ada grafik yang naik itu. Lalu Persiraja Banda Aceh tetap ini lumayan sudah parah sekali. Persiraja Banda Aceh perlu apa nih yang dilakukan oleh manajemennya, apakah ada pergantian pelatih atau manajemennya ya kembali lagi ini Persiraja Banda Aceh cukup luar biasa soalnya kekalahannya ya, kemasukannya juga lumayan banyak ini. Jadi itu kalian nanti bisa cek di deskripsi ya untuk lebih jelasnya urutannya siapa aja saya akan catat di deskripsi, kalian bisa cek aja data klasemen performnya saya akan catat di deskripsi. Jadi itu aja info yang aku bisa berikan kepada kalian untuk match besok, untuk Kamis dan Jumat ya. Nanti Sabtu dan Minggu saya akan buat previewnya lagi. Dan saya nggak akan buat prediksi skornya di pertandingan kali ini karena pertandingan kali ini nggak berbeda jauh seperti prediksi skor yang saya buat kemarin. Jadi saya akan buat prediksi skornya itu nanti mungkin 2 pertandingan ke depan atau 3 pertandingan ke depan baru saya bisa buat prediksi skornya. Jadi itu aja, thank you yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya. See you.